lihat kami masih dengan pakaian kita yang lama. Lona kesini dong deh, Bay. Cuma Lona doang yang enggak. Cuma Lona doang yang udah mandi. Udah Sementara cantik. Bibi 1 abis masak. Bibi 2 juga abis masak. Dia memohon kali supaya Kak aku mandi dulu kepala kotak kau. Di saat aku bentuknya kayak pas bibi-bibi di Myanmar. Kau suruh aku kayak gini aja. Nggak boleh. Asli. Parah asli. Jadi Love, kita mau cerita tentang sahabat pacar. Ih, Kenapa terang terang kali sih aku? Bener-bener kayak bibi Myanmar, maaf nih geng. Gimana sih caranya anjing? Oh ya gini. Itu Gini mungkin lo. Nah, jadi gimana caranya punya pacar yang punya sahabat cewek, ya? Atau kalau kalian sahabat lah Tot. Kalau teman mah semua pasti punya teman, ya kan? Iya. Gimana kalau misalnya pasangan kalian punya sahabat yang beda jenis kelamin? Nah, gitu tuh. Sampai sejauh mana kita mentolerir kedekatan mereka sebagai sahabat, betul ya, Boy? Ya, oke. Kalau kalian punya kasus nggak? Kita dulu coba. Aku, oke. Pacar aku yang sekarang ya. Apa ini yang lama-lama mah nggak usah dibahas. Kalau misalnya baik-baik aja, nggak mungkin putus. Kau ya, betul-betul ku habisi semua masa depan kau hari ini juga. Oke, kalau aku sih pacar aku yang sekarang dia punya sahabat tapi nggak punya sahabat perempuan. Kenapa? Karena dia nggak percaya kalau perempuan sama laki-laki bisa bersahabatan tanpa adanya tendensi apapun kalau sama-sama single atau salah satunya single. Jadi dia nggak punya sahabat cewek karena menutup kemungkinan untuk yang aneh-aneh gitu, aneh-aneh di sisi dia dan aneh-aneh di sisi sahabat perempuannya itu kalaupun ada. Jadi aku nggak punya masalah. Tapi dulu aku punya masalah. Dulu diceritain juga nggak? Ya, dulu aku punya masalah sama sahabat mantanku, sahabatnya dia yang cewek juga. Nah itu anehnya, aku tuh nggak pernah dikenalin sama sahabatnya nih. Atau nih, kayaknya sahabatnya udah diginiin deh, kelihatan nggak? Digituin ya? Oh, kira di pelet. Enggak, diginiin. Ya, kayaknya udah digituin deh, makanya aku sekarang nggak percaya. Tapi aku juga punya sahabat laki-laki ya. Aku punya sahabat laki-laki. Dan dia juga udah punya pacar. Dan alhamdulillah hubungan aku sama pacar sahabatku itu baik-baik aja. Kenapa? Karena aku gak pernah bikin dia merasa terancam gitu loh, woy. Ada nih perempuan-perempuan nih, mohon maaf nih. Misalnya nih, aku punya sahabat. Let's say sahabat aku namanya Bismo. Ya, si Bismo ini punya pacar. Terus ketika aku diperkenalkan sama pacarnya si Bismo ini, aku sok ngelendotin si Bismo. Kan ada kan perempuan-perempuan yang mentang-mentang sahabat itu kayak yang di mana? Kita nonton di mana? Yang kayak gitu. Ada loh. Ada yang kayak gitu. Nah, itu aku jangan sampai yang kayak gitu terjadi walaupun tanpa pacarnya. Mungkin kita memang ngelendor sama sahabat kita, namanya sahabat gimana sih gitu ya kan, kayak abang sendiri atau kayak adik sendiri. Tapi kalau di depan pacar si Bismo ini aku tidak akan pernah melakukan itu. Tidak akan. Karena itu akan bikin dia insecure. Nah, sebagai perempuan aku ngerti betapa seremnya insecure sama cewek lain, apalagi sama sahabat pacar aku sendiri gitu. Jadi aku tahu diri lah, intinya gitu. Tapi aku pernah waktu itu ketemu salah satu sahabat aku, Bismo, gitu kan, kita sebut lagi. Kayaknya sahabat kita sama ya. Okay. Bersama dengan mantannya. Tapi kan sama-sama kenal. Iya, jangan sebut nama coy. Sama-sama kenal. Pas itu udah lama banget nggak ketemu dia, terus aku yang ketemu Bismo, terus Bismo aku peluk, Cynthia juga aku peluk. Disebut tuh namanya goblok udah dibilang jangan sebut nama. Terus Ya udah, ntar diedit ya. Nanti diedit ya. Aku pikir nggak susah ngedit ini. Terus gitu itu kayak gitu, masalah nggak? Abis refleks tapi dua-duanya aku peluk. Oh, dua-duanya kau peluk? Ya enggak lah, nggak masalah, kecuali satu orangnya aja yang kau peluk gitu. Dua-duanya aku peluk. Enggak, kamu sih kalau menurut aku ya sebagai cewek-cewek mantannya Bismo atau sahabat-sahabat kita, kau bukan ancaman karena kau nggak lebih cantik dari mereka. So chill, iya kan? Savage. Bismo itu luar biasa sih. Iya, luar biasa apa? Yang cantik-cantik. Oke, kita nggak ngomongin Bismo, nanti kita ngomongin sahabat-sahabat kita yang nggak terlalu ganteng tapi pacarnya cantik-cantik ya. Ada gitu memang laki-laki yang beruntung kayak gitu. Oke, kalau nah ada nggak? Nggak ada.
Aku adanya adalah gue jadi sahabatnya laki-laki itu. nah ceweknya kayaknya nggak suka sama gue. Nah itu gimana ya? gimana Itu tuh? dong diceritain. Berarti kau yang pere gue-nya ya? Dia langsung kayak follow semua sosial media gue. Terus gue ngerasa banget kalau gue ikut nongkrong pasti dia nggak suka sama gue. Padahal gue udah trying to be nice to her, coba ramah, tapi dia kayak gitu. Jaga jarak. Iya. Apakah kau cuma satu-satunya sahabat cewek? Enggak. Oh enggak, ada yang lain. Yang Ada lain-lain yang lain. sama dia baik-baik aja. Nggak tahu ya, gue nggak ngerti ya, nggak tahu kalau sama cewek lain. Jadi gue dari saat itu juga gue langsung berarti gue nggak jangan sampai deket-deket banget nih sama cowoknya Laki-laki dia. nih, Jadi akhirnya gue jaga jarak. jarak. Jadi ya udah deh. Sekarang mereka masih berhubungan nggak? kayaknya udah enggak. Udah putus. Mampus. Kayak gini lah akibatnya kalau Janganlah. kau nggak bisa deket sama sahabat pacar kau sendiri, mau eles tetap harus kau deketin, woi. Karena sahabat perempuan dari laki-laki itu menentukan arah hubungan kalian nantinya. Karena kita bisa kayak, cewekmu cantik kok, cewekmu baik, cewekmu ini. Kalau misalnya kita akrab, coba kalau misalnya kau nih, ini ya ibaratnya ya, kita sahabat-sahabat pacarmu. Kalau kau nggak akrab sama kita, bisa nanti ketika kalian marahan, kami bilang gini, ih memang cewek kau itu nggak terlalu suka dia. Iya kan? Dari pertama aku ketemu sama dia, aku nggak pernah suka. Soalnya tai lalatnya di sini, yang nggak ada hubungannya aja akan kami bikin itu jadi masalah. Tahu kau? Makanya kau hati-hati sama sahabat perempuan pacar kau itu. Makanya hati-hati. Kita juga jadi takut kalau misalnya pasangan kita punya sahabat perempuan ya kan. Kalau kau takut nggak kalau misalnya pacar kau punya sahabat perempuan? Takut dong, soalnya aku pun juga Kalau menurut sepengalamanmu ada nggak sahabat pacarmu yang ganggu? nggak tahu. Kalau ganggu gitu sih nggak tahu ya, ganggunya sama yang mana, tapi pasti ada Aku lah nggak mau yang nengok matamu, nanti ketahuan bohongnya. pasti ada salah satu yang lo Sumpah bau kali baju aku nih ya. Abis masak bau ya. Juga bau kali. Terus pasti ada lah yang dijelesin gitu kan. Sejauh apa kau jealous? Kalau misalnya dia jalan tiba-tiba nggak ngabarin kau? Kan tiba-tiba jalan cuma berduaan. Ih, sahabat apa jalan berduaan gitu ya? Tapi aku juga punya, kan aku juga punya sahabat cowok ya. Tapi ada tuh sahabat aku punya pacar. Waktu awal-awal emang dibawa tuh pacarnya ketemu kita. Tapi nggak ketemu aku doang, teman-temanku yang lain juga. Nah sampai Tapi kok pernah nggak jalan berduaan aja sama sahabatmu tuh? semenjak kita punya pacar masing-masing Nggak udah pernah nggak dong? pernah gitu. Kalau dulu pernah misalnya ke rumah siapa, bareng dong Nah, gitu, itu nebeng gitu boleh ya. kan. Tapi setelah punya pacar nggak Setelah kan? punya pacar udah enggak Bagus, lagi. bagus. gitu Itu kan. namanya kok perempuan punya otak. Gitu. Terus udah gitu dia tuh pacarnya suka ngeliat instastory aku tanpa No, we are not talking about gitu. pacar sahabat kau. Kita mau ngomong soal sahabat pacar kau. Gitu kan. Itu dulu aku maksudnya mau ceritain gitu. Tapi di situ aku ngerasa kayak emang Lon agak minggir Lon, biar dia jadi spotlight Lon. aku mikir juga deh. apa. Gitu. Tapi ya itu mungkin aku ngerasa ya dia mungkin yang dilihat soalnya cuma aku doang, teman-temanku yang lain nggak, dia jelas. Tapi di situ balik yang di situ aku bilang, semenjak udah punya pacar masing-masing, aku pun nggak pernah kayak sahabat cowokku ya ada beberapa lah. Aku tuh nggak pernah yang kayak mau kemana-kemana bareng dong atau Jalan gimana berdua, jalan gitu. berdua atau Iya, misalnya lagi memang bete. itu harusnya Itu kayak udah gitu. enggak gitu. Atau Kecuali kalau misalnya bareng-bareng. kau lagi bete terus nanyain sahabatmu gimana, terus ini dong ngobrol bareng gitu. Emang bisa sih sebenarnya, itulah gunanya sahabat. Tapi lebih bagus cuma lewat telepon ya. Jangan yang ketemu sampai malam mungkin sama sahabat beda jenisnya itu berduaan aja. Itu nggak bisa. Itu namanya ciri-ciri pelakor awal. Itu harus dibasmi kayak gitu, diluntangin. Iya, karena kalau aku pribadi aku juga menjaga perasaan orang lain dong. Nah, itu. Gitu. Jadi aku pribadi kayak misalnya mau main nanya langsung di grup. Main yuk gini kalau nggak ada yang bisa. Atau Emang kalau sahabat pacarmu kayak gitu? nggak tahu. Oh, nggak aku tahu, gitu, iya kan. nggak pernah nanya, nggak punya nomornya juga. Sinus nih. Tapi nih ya, ini ya ada perilaku sahabat pacar yang menjijikkan. Yang pertama adalah ketika dia punya masalah malam-malam tuh nelfon. Itu kayak kan bisa besok-besok gitu. Ketika misalnya malam minggu
kita lagi sama pacar kita, terus dia ternyata ada masalah sama pacarnya, dia nelfon kayak, aku lagi ada masalah sama pacar aku, bisa ngobrol nggak? Tot gini ya Tot, ini kan malam minggu nih, ini waktunya sahabat kau tuh pacaran, ya nggak sih? Aku pernah kejadian kayak gitu, terus kayak mood aku berantakan gara-gara itu tuh, si mantan aku tuh dengerin curhatan sahabatnya. Jijik kali aku, kayak nggak ada waktu lain kau ya. Tapi Binanang. aku pernah kejadian juga kayak gitu. Kau yang jadi perempuan ya? Enggak, pacarku ditelepon sama sahabatnya, tapi ada masalah. Jadi ada masalah, tapi masalahnya itu sahabatnya yang lain gitu. Jadi ditelepon, ini gini. Tapi gini. bentar kan? Gitu, bentar. Ini kan soal pasangannya. Bisa nggak kau dengerin korelasinya tadi di mana samanya? Lon, tolonglah Lon, dibantu Lon. Capek kali pun aku. Semua kau ada contohnya. Binanang kayak kau aja udah. Jadi berarti kau yang punya masalah ini ya. Udah gitu satu lagi nih, kayak ada kata-kata misal nih, kalau kita nih sebagai sahabat laki-laki itu, terus si perempuannya si pacarnya kan bilang nih sama sahabat kita, aku kayaknya nggak suka deh sama sahabatmu, soalnya dia terlalu deket samamu. Nah akhirnya kan sahabat kita si laki-laki ini ngomong, pacar aku kayak rada kurang suka deh sama kau, katanya kita terlalu deket. Nih ada nih sahabat yang tipikalnya kayak ini. Kalau aku akan bilang, oh ya udah, sorry nih kalau misalnya aku dianggap mengganggu, ya udah kita jaga jarak aja cuy, aku nggak pengen hubungan kau rusak gara-gara aku yang memang kita nggak ada apa-apa. Tapi ada juga orang yang kayak gini, loh aku kan lebih dulu kenal kau daripada pacarmu, jadi kau lebih pilih mana, yang kayak gitu. Ada kan yang kayak gitu, ada yang kayak gini, lebay banget deh cewek. Iya lebay deh anjing gitu. Emang gue suka sama lo kayak gitu kan. Padahal kan kayak yang ya harusnya kita apa ya, kayak empati atau gimana sih, yang kita merasakan juga, maksudnya kita ngerti lah, kita paham lah rasanya gimana jadi perempuan itu gitu ya. Jadi nggak perlu egois. Ini untuk kalian tuh perempuan-perempuan yang punya sahabat cowok, kalau misalnya pacar sahabat kalian udah bilang dia tidak nyaman sama kau, ya udah terima aja, jangan dipaksain, jangan sampai gara-gara kau mereka putus gitu. Tahu diri gitu. Apalagi Prita yang pengen disampaikan dari sahabat pacar, apa yang paling ganggu menurut kau? Ya jalan berdua, ketemu berdua, sering berdua gitu. Ih, sahabat tuh. Kalau Lona apa yang paling ganggu? Seandainya nanti misalnya si pacar kau nanti punya sahabat perempuan, kau akan ngerasa insecure kalau apa? Kalau ngubungin dia terus, ngajak jalan nggak ngomong gue, pokoknya gue harus tahu tentang sahabatnya ini dulu, dan gue akan let her know that I'm watching you. Jadi nih, watching you. Ini ya, untuk perempuan-perempuan nih kita kasih tips ya. Untuk perempuan-perempuan yang pacarnya punya sahabat beda jenis kelamin, artinya sama jenis kelamin sama kamu gitu. Misalnya kita punya pacar kita punya sahabat cewek, atau kamu cowok, pacarmu punya sahabat cowok juga. Yang kita kasih tahu, follow yang pertama ya, follow semua sosial media sahabatmu itu. Iya, follow. Jadi kalau misalnya dia menggatal berduaan pergi sama pacar kita lihat instastorynya, terus bilang kayak ini, hey guys, I'm watching you. Awas kau ya Binanang. Sempat kok posting-posting yang aneh-aneh. Atau kayak misalnya dia mention lagu terus, ingat nggak nih mas sama lagu ini? Kau bilang, lagu apa nih Tot? Gituin. DM lagu apa nih? Kok ada kenangannya sama kalian berdua gitu. Itu ya kan. Yang ketiga, kalau misalnya dia posting apa-apa di tagnya pacar kita, kau ikut komen di situ. Sampai jatuh bah. Ikut komen kau di situ. Bagus. Ganteng kali pacar aku, kau buat kayak gitu. Biar kau jangan macam-macam. Biar aja kau dibilang pacar gengges. Yang penting kau menandai ibarat anjing, kau kencingi pohonnya. Ya, kau kencingin. Ini teritori aku Binanang. Jangan macam-macam kau luntangku belah 8 kau gituin. Ya, follow akun sahabat kau itu. Follow aja. Oke. Yang kedua, deket-deketin aja. Kalau misalnya mereka jalan berdua, suka kali orang ini jalan berdua, ikut. Misalnya kan meeting nih. Misal nih, aku mau meeting sama teman. Aku penasaran meeting apa sih? Jangan dikepet-kepet. Disenggol-senggol gini aku di bawah. Misalnya meeting atau jalan, misalnya let's say makan lah sama temennya berdua doang. Terus bilang kayak gini, di restoran apa gitu. Misalnya restoran misalnya roti bakar Edi. Aku
aku belum pernah makan roti bakar Edi sayang, pengen tahu deh. Emang roti bakarnya beda? Enggak sih sayang, sama aja. Ikut, dengar beda gitu. Dia mau makan Indomie, nggak pernah makan Indomie itu sayang. Ikutin, ekorin terus. Mampus kau, nggak akan kasih kau kesempatan berduaan. Ya itu menurut aku yang kedua. Yang ketiga adalah kalau udah nggak tahan kali, cari dukun yang lidahnya berbulu. Jampi lagi kau biar jangan pergi. Udah itu aja. Selebihnya sih banyak berdoa, semoga laki kau nggak gelap mata, sabar sendiri pun diembat. Untuk pelakor dan calon pelakor di luar sana, ingat ya, ada 3 orang yang jahat kali, yang lebih jahatnya kau. Jadi hati-hati kau ya. Kau tahu guna-guna istri muda, ada lagi guna-guna pacar muda. Binanang. Bye bish.